Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Nah, kali ini aku pengen konten baru nih. Kali ini ada konten baru yang aku akan membandingkan dua hal, yang termurah dan yang termahal. Mana kira-kira dari dua benda atau dua hal atau lebih ya, nanti akan kita bandingkan. Yang mana sih yang termurah dan yang termahal. Nah, untuk episode pertama ini aku pengen membandingkan nih harga dari GoFood sama harga dari GrabFood. Kira-kira kalau kita beli makanan dari dua aplikasi besar di Indonesia ini, mana yang kira-kira lebih murah untuk kita bayarkan nantinya di akhirnya untuk beli satu produk yang sama dengan jarak yang sama. Oke, kira-kira saya sudah terlalu panjang lebar, mari kita bandingkan sama-sama. Ayo. Oke, nah kali ini kita pertama akan ngetes atau kita akan melihat berapa ongkos kirim atau berapa biaya yang kita harus bayarkan kalau kita pesen di Gojek. Ini aplikasi Gojek yang pertama ya. Oke, yang pertama kita masuk ke GoFood dulu. Kemudian kita coba pesen KFC aja ya, KFC. Nah, ini ada banyak pilihan. Nah, KFC Arifin Ahmad itu jaraknya 3,3 km dari sini, dari tempat saya. Terus kita coba kita pesen combo winger karena sama-sama nanti di aplikasi yang satu lagi kita juga akan pesen hal yang sama dengan jarak yang sama. Kita cari combo winger. Nah, nih combo winger. Combo winger kalau di Gojek itu harganya 30.000 ya. 30.000 kita tambahkan. Nah, kita ambil yang gratis-gratisnya aja. Kita lihat berapa kira-kira total harga yang harus kita bayarkan kalau misalnya kita pesan combo winger dengan harga 30.000 pakai aplikasi Gojek. Nah, oke. Nah, ini dia. 30.000 ya. Terus biaya bungkus dari restorannya 2.000. Oke, sorry, kita nggak usah pakai GoPay karena kalau pakai GoPay itu biasanya banyak promo-promonya. Kita pakai tunai aja. Yang biar adil nanti di aplikasi sebelah kita juga akan pakai yang tunai. Oke, kalau dia pakai tunai kita harus bayar 43.000 ya. Kalau tadi pakai GoPay 36.000 ya gitu. Ya memang lumayan banyak promonya. Nah, harganya 30.000, kemudian biaya bungkus dari restorannya 2.000, ongkos kirimnya 9.000. Kalau tadi pakai GoPay 4.000. Wah, gokil. Berarti beda 5.000, sendiri dapat bonus 5.000. Jadi ini didiskon dari 15.000 jadi 9.000, kemudian biaya jasa aplikasi 2.000. Jadi total yang harus kita bayarkan kalau kita pesen makanan dengan harga 30.000 di Gojek, GoFood, kita harus bayar 43.000, berarti ada ekstra 13.000 ya. Nah, keterangannya adalah biaya bungkusnya 2.000 dari restorannya, ongkos kirimnya 9.000, biaya jasa aplikasinya 2.000. Jadi ongkos kirim dengan jarak 3,3 km itu di Gojek 9.000. Harusnya 15.000 tapi dapat bonus ya, dapat diskon gitu kayaknya 9.000. Gitu. Nah, mari kita lihat aplikasi sebelah nih. Gimana kira-kira lebih murah atau lebih mahal pakai aplikasi Grab atau pakai yang Gojek ini lebih murah. Oke, kita lihat. Oke, nah kali ini udah di aplikasi Grab. Mari kita lihat kira-kira perbandingannya mana yang lebih murah ya antara Gojek dengan Grab. Kita lihat, kita pesen tadi KFC ya, KFC kita pilih Arifin Ahmad, jaraknya sama 3,3 km. Oke, dengan jaraknya sama 3,3 km. Kita pesan yang tadi ya, combo winger ya. Combo winger dengan yang semuanya serba gratisan ya. Jadi murni 30.000 belanjaan kita. Kita lihat kira-kira kita harus bayar berapa nih kalau untuk di aplikasi Grab. Tunai ya, ini udah tunai. Nggak pakai OVO. Oke, kita lihat di sini. Nah, dari keterangannya kita harus bayar 49.000. Wow. Kalau tadi GoFood kita bayar 43.000. Tapi kita lihat keterangannya nih. Ini dia kena pajak nih. 2.727 pajak. Kayak pajak restorannya ya. Pajak restorannya 2.000, kemudian ongkos kirimnya nih. Ongkos kirimnya sama sebenarnya, 15.000. Tadi Gojek juga 15.000 tapi dicoret kayak ada diskon gitu. Tapi kalau Gojek diskonnya jadi 9.000, artinya dia
ada potongan 6.000. Nah, kalau di Grab ini potongannya cuma 3.000, jadi 12.000. Kemudian ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan itu 5.000. Kemudian ada biaya kemasan 2.000. Tadi kalau di Gojek kayaknya ada biaya aplikasi, terus sama biaya kemasan juga. Cuman kayaknya ini biaya pemesanan sama kayak biaya aplikasi dan segala macam gitu. Jadi 5.000, 2.000 dan ongkos kirimnya jadi 12.000 gitu. Jadi total yang harus kita bayarkan untuk harga makanan 30.000 di restoran yang berjarak 3,3 km pakai Grab itu kita harus bayar total 49.000 gitu. Nah, tapi apapun itu ini adalah perbandingannya, kira-kira ya pilihan kalian mau pilih pakai aplikasi yang mana nyamannya aja nggak masalah ya. Harganya juga nggak terlalu beda jauh, satu 43.000 yang satu 49.000, artinya cuma beda 6.000 rupiah. Ya mungkin aja kalau misalnya pakai aplikasi wallet atau dompet digital dari aplikasinya jauh lebih murah jadinya, tapi ini kan karena kita ngetesnya hanya pakai yang tunai, jadi ini adalah fakta dari perbandingan antara dua aplikasi yang sama-sama mengakomodir untuk pembelian makanan dari rumah. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, tadi udah kita tonton bersama. Itu adalah perbandingan antara dua aplikasi yang paling besar di Indonesia, yaitu GoFood dan GrabFood untuk aplikasi order makanan. Tadi kita udah sama-sama lihat perbandingannya dan itu tidak direkayasa sama sekali. Itu tadi udah apple to apple ya, udah sama perbandingannya. Toko yang sama, jarak yang sama, terus kita sama-sama nggak pakai dompet-dompet digitalnya, jadi udah sama semuanya. Nah, penjelasannya ya detailnya itu kalau di Gojek tadi ya kira-kira ongkos kirimnya tadi sebenarnya sama-sama 15.000 ya antara GoFood dengan GrabFood, sama-sama 15.000, tapi yang beda adalah kayak bonusnya kali ya. Atau karena aku lebih sering pakai aplikasi Gojek mungkin, atau enggak lah ya, mungkin kira-kira apakah di aplikasi kalian juga sama ya, saya nggak tahu, tapi di aplikasi saya ya seperti itu kira-kira potongannya dari 15.000 jadi 9.000, kira-kira ada pengurangan 6.000 di Gojek, ongkos kirimnya jadi 9.000, kemudian ada biaya bungkus 2.000, kemudian juga ada jasa aplikasinya 2.000, jadi total yang harus kita bayar untuk harga makanan 30.000 adalah 43.000. Tadi harga makanannya sama-sama combo winger ya, combo winger juga sama-sama 30.000, jadi sama di aplikasi harganya sama, jadi nggak ada perbedaan. Tapi yang membedakan tadi adalah kayak di jasa aplikasi di jasa aplikasi kalau di Gojek 2.000, kalau di Grab tadi sekitar nggak ada jasa aplikasi sih, adanya biaya pemesanan ya 5.000, terus ada pajaknya juga kalau di Grab 2.727, jadi di Gojek di GoFood nggak ada pajaknya. Terus ada jasa aplikasi sama-sama 2.000 juga, di Grab juga 2.000 jasa aplikasinya. Kemudian kalau di total dengan harga makanan 30.000 tadi, kalau di GoFood kita harus bayar 43.000, sementara kalau di GrabFood kita bayar 49.000 dengan rincian tadi itu ada ongkos kirimnya. Oh ya, kalau di Grab ongkos kirimnya tadi 15.000 dicoret jadi 12.000, artinya ada potongan 3.000. Bedanya itu ya. Jadi kalau di Grab ada potongannya cuma 3.000, kalau di GoFood potongannya 6.000. Itu yang membedakan gitu. Terus biaya bungkus, terus jasa aplikasi, total kita harus bayar 43.000 totalnya. Sementara kalau di Grab kita harus bayar 49.000 untuk makanan dengan harga 30.000. Itu dia penjelasannya. Ini berdasarkan percobaan saya aja ya di aplikasi saya, di ini saya ya. Gak tahu kalau misalnya beda aplikasi, beda pengguna, apakah lebih sering gunain Grab jadi potongan di Grabnya jadi lebih murah, atau ini tanpa bonus-bonusan ya, tanpa kupon-kupon bonus. Pokoknya ini murni apple to apple. Itu ini perbandingannya. Sekali lagi ya, tapi terserah kalian mau pakai yang mana, nyamannya kalian aja ya. Cuma beda 6.000 doang ya nggak masalah lah. Toh juga nanti kalau misalnya kalau aku kebiasaan drivernya juga kalau ada lebih kayak gini ya aku genepin aja misalnya jadi 50.000 ya. Toh 50.000 juga yang aku bayar kan gitu, nggak usah kembalian gitu segala macam. Nah itu kebiasaan aja sih. Kalau ya alhamdulillah tadi ada rezeki gitu. Ya sekali lagi tujuan dari pembuatan video ini bukan bermaksud untuk merendahkan salah satu pihak ataupun meninggikan pihak yang lain, tidak. Ini hanya percobaan yang mana tujuannya adalah memberikan edukasi untuk atau informasi kepada yang nonton, dan semoga tidak ada yang merasa tersinggung. Bahaya juga ya tersinggung, tapi enggak lah,
mereka udah aplikasi-aplikasi besar. Nah ini hanya percobaan, percobaan tidak akan mempengaruhi apapun. Karena kalau seandainya misalnya pakai dompet digital atau pakai promo-promonya mungkin jauh lebih murah. Mungkin aja bisa satu produk pada saat kita beli yang lain Grab lebih murah. Ada gitu kejadian, aku juga pernah waktu beli martabak kalau nggak salah pernah. Kalau di Gojek segini nih, tapi kalau di Grab segini. Nah, keunggulan Grab itu kalau misalnya hujan pun dia harganya kayaknya masih stabil. Sementara kalau yang aplikasi Gojek kalau misalnya dia hari hujan mungkin agak mahalan dikit. Jadi ada plus minusnya lah tiap-tiap aplikasi. Bukan berarti satu percobaan ini membuat yang lain jadi terlupakan, yang enggak lah. Gojek punya kelebihan, Grab punya kelebihan. Nah, masing-masing kelebihannya ini tinggal masalah konsumen aja yang mana dia mau milih gitu. Nah, masalah nyamannya yang mana gitu. Dan kondisi-kondisi tertentu lah. Itu pokoknya sekali lagi tidak ada maksud untuk meninggikan atau merendahkan sebuah brand. Tujuannya konten ini adalah untuk memberikan informasi kepada yang nonton bahwa ini loh saat ini dengan percobaan ini yang termurah dan ini yang termahal. Ini yang mahalnya, ini yang murahnya. Gitu, nggak ada masalah. Sekali lagi, semoga akhir kata dari saya, salam stabil teman-teman semua. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, psikologi, dan kesehatan, itu paling penting. Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Akhir kata dari saya, salam stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gojek sukses dan Grab sukses selalu.